Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tetap adalah manusia, tidak akan pernah berubah jadi selain manusia. Manusia akan berada di antara satu di antara dua kondisi. Memiliki sifat-sifat yang baik, berarti sifat-sifat malaikat dimiliki, dan sebaliknya memiliki sifat-sifat buruk, sifat-sifat setan ada pada dirinya. Artinya bahwa kehidupan kita ini akan senantiasa berada dalam dua apitan, antara sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Kalau pada diri kita ada sifat-sifat malaikatiyah, kemalaikatan, maka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya akan sangat mudah, luar biasa. Kenapa? Karena sifat-sifat kemalaikatan kita miliki. Tapi kalau sebaliknya, maka yang terjadi adalah perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang melenceng, perbuatan yang akan menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajarlah ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu mahalul khata, tempatnya salah, wan nisyan, dan tempatnya lupa. Yang namanya manusia ya wajar salah, wajar lupa. Siapa yang kata? Yang berkata tidak lain adalah Allah Ta'ala yang berkata tentang itu. Atau dengan kata lain, manusia sesekali melakukan perbuatan menyimpang dari syariat. Dengan kata lain, manusia melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan. Ini tentu merupakan sebuah masalah yang besar buat kita. Padahal kita harus mengingat bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan satu di antara dua kemungkinan. Apakah nadkhulul jannah atau nadkhulun nar? Nauzubillah min dzalik. Masuk surga kah kita, apakah masuk neraka? Ini yang harus kita fikirkan. Maka jangan khawatir, jangan bersedih hati bagi kita yang pernah masa sebelum hari ini kita bersalah, kita berdosa, kita berbuat kekeliruan, berbuat kesalahan. Ada sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terhapus kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita harus tergembirakan dengan ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanat, sesungguhnya berbagai macam perbuatan baik. Salat jelas baik, puasa jelas baik, infak jelas baik, haji jelas baik, berdakwah jelas baik. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita rajut dan kita laksanakan. Apa yang akan terjadi? Ya, dengan kebaikan kita rajut melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, apakah wajib atau sunat. Ibadah haji tidak sekedar dirinya ibadah haji, keluarganya diberangkatkan ibadah haji, saudara-saudaranya diberangkatkan umroh. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Apa yang akan terjadi, saudara-saudaraku, ketika seseorang banyak menghimpun berbagai macam perbuatan baik? Efek yang akan terjadi adalah yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan, akan mengabrasi, akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kalau kita bersalah dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita melakukan pertaubatan,
Jika pertobatan kita tidak sebenar-benarnya kita bertobat, dalam arti kata apa? Dalam arti kata mungkin ada kurang syarat-syarat bertobat kita lakukan, bisa jadi tobat kita tidak mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan kita melakukan berbagai macam kewajiban-kewajiban, berbagai macam hal-hal yang sifatnya sunnah, maka itu adalah sebuah keotomatisan akan terjadi penghapusan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini kabar gembira harus menjadikan diri kita itu termotivasi. Mumpung umur kita masih tersisa, bisa kita berbagi dengan harta, bagikan harta kita. Jangan sampai kita menjadi orang kaya. Sebuah kekeliruan berprinsip dimiliki seolah bahwa harta yang dimiliki adalah milik pribadinya. Keliru. Sadarilah itu adalah hak guna pakai. Yang punya adalah Allah, yang memilikinya adalah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang bilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami semua, lillahi miliknya Allah. Lam di situ menurut para ulama adalah lam lil milki. Artinya apa? Semua yang kita miliki. Kalau seorang yang sudah berkeluarga, dirinya milik Allah, istrinya milik Allah, hartanya milik Allah, mobilnya milik Allah, perusahaannya milik Allah, segala macam yang dimilikinya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa saya, jadilah kita gila-gilaan dalam hidup ini, dalam perbuatan baik. Kenapa? Supaya terjadi sebuah pengabrasian dosa secara cepat. Jangan sampai kita mau terus dibisiki oleh setan. Setan akan terus membisiki, kamu jangan bagi-bagi harta. Dia bukan saudara kamu, bukan bapak kamu, ibu kamu, adik kamu, paman kamu, bibi kamu. Jangan kamu berikan kepada orang itu. Bisikan ini jangan kita dengar. Katakan kepadanya, lu setan, gua gak akan mengikuti jejak langkah lu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian mendekati mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu adalah merupakan aduun, musuh mubinun yang jelas. Terus kita lakukan berbagai macam kebaikan. Ketika kita mampu dengan lisan kita berkata, maka cerahkanlah dengan ilmu dan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mengajari baca Quran, bagaimana memperkenalkan tata cara wudhu yang baik, bagaimana memperkenalkan tata cara sholat yang baik dan berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lisan ini digunakan dalam rangka untuk merajut amal soleh, mencerahkan orang-orang di sekitar kita. Maka insya Allah sangat luar biasa dahsyat efeknya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan dengan sebuah pertanyaan, tapi sekaligus dalam pertanyaan itu Allah menjawab. Satu-satunya ayat yang Allah bertanya, tapi Allah di sebalik pertanyaan itu ada tersimpan jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan siapakah gerangan ahsanu yang terbaik qaulan ucapannya mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak, menyeru kepada taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada orang yang paling dahsyat ucapannya adalah orang yang mencerahkan orang lain dari yang tadi menjadi pembunuh berhenti membunuh, yang biasa berzina berhenti berzina, yang biasa riba ya tinggalkan, yang biasa jahat dengan ucapan dan kata-katanya dia tinggalkan. Terus dilakukan pencerahan dengan lisan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka oleh karena itu, mari di sisa umur kita ini gunakan sebaik mungkin untuk merajut amal soleh, menghimpun kebaikan-kebaikan melalui pelaksanaan wajib dan sunnah. Insya Allah dosa-dosa kita mudah-mudahan akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.